Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan ngebahas lagi salah satu worksheet dari Special Theorem yaitu tentang Pythagoras dan trigonometri guys ya. Jadi bagi kalian yang belum punya worksheetnya, silakan download di link di kolom deskripsi di bawah ini dan kita akan lihat bagaimana pembahasan dari konten kali ini guys ya. Nah, sebelum kita mulai ngebahas, saya akan terlebih dahulu menjelaskan ya guys ya, kalau formula Pythagoras tentunya kalian sudah bisa menguasai. Dan untuk yang trigonometrik ini, kalian pasti mengenal dengan function sine, cosine, dan tangent seperti itu. Nah, kalian harus menghafal ya, harus bisa menghafal ya, Soh Cah Toa. Ini adalah rumus yang akan dipakai di konten kali ini ya, dan mungkin konten-konten yang lainnya. Ya, jadi untuk sine itu, sine X misalkan itu sudutnya ya, itu adalah perbandingan dari oposit dengan hipotenusnya. Sedangkan untuk yang cosine X itu adalah nilai perbandingan dari adjacent dengan hipotenusnya. Sedangkan untuk yang tangent X itu adalah perbandingan dari oposit dibandingkan dengan adjacent-nya. Seperti itu guys ya. Nah, kita akan lihat masuk ke dalam contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya untuk yang nomor satu ada A dan B guys ya. Di bagian kiri bawah ini untuk konten kali ini sudah saya berikan rumusnya, tapi mungkin pada saat ulangan atau tes itu nggak ada guys. Jadi kalian harus bisa memorize seperti itu guys ya. Kita akan lihat dan persiapkan kalkulator kalian ya guys ya. Nah, untuk yang bagian A dulu guys, ini bagian A. Kita lihat ya guys, ini kan 30 derajat. Yang ini kita tandai dulu, ini opposite-nya, ini jelas hipotenusnya atau diagonal, dan ini adalah adjacent-nya. Nah, kita mencoba mencari nilai X-nya guys ya. Berarti ini kita pakai sin. Sin 30 itu nilainya adalah tadi opposite, which is 9, dibagi dengan X seperti itu guys. Nah, berarti untuk mencari nilai X, kamu tukar posisinya ya. Jadi 9 dibagi sin 30. Nanti didapat nilainya di sini, hasilnya adalah 18 cm guys. Bagaimana untuk Y-nya? Nah, sebenarnya ada banyak cara. Setelah X-nya dapat mau pakai Pythagoras atau mau pakai trigonometrik. Itu juga boleh, silakan. Misalkan kalau kamu mau pakai Pythagoras, ya dengan mudah kamu akan bilang ya itu kan X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 9 kuadrat. Jadi ini 18 kuadrat sama dengan Y kuadrat tambahin 9 kuadrat. Nanti kalau kita sambung di sini, 18 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan Y pangkat 2. Nah, ini kamu hitung pakai kalkulator aja biar cepat. Saya dapatin nilainya adalah 243 sama dengan Y kuadrat. Itu berarti nilai Y adalah akar dari 243 guys ya. Saya dapat di sini, kalau pakai desimal itu 15,588 cm. Seperti itu guys ya. Boleh jawab pakai desimal aja. Juga tidak apa-apa. Oke guys, ini jawaban untuk yang nomor bagian B guys. Sorry, bagian A. Sekarang kita ke bagian B, sorry ya. Bagian B ini 60 derajat. Ini berarti yang ini opposite, ini hypotenuse, ini adalah adjacent-nya, si C. Nah, kita coba ya guys ya. Kali ini kita coba pakai trigonometrik aja semuanya. So, saya akan tulis di sini misalkan sin 60. Sin 60 itu kan opposite. 10 akar 3 dibagi hypotenuse. D. So, nilai D di sini kita bagi guys. 10 akar 3 dibagi sin 60. Misalnya untuk D di sini hasilnya adalah, pakai kalkulator aja, saya dapatnya nilainya 20 pas 20 cm. Kalau misalkan kalian bingung cara input di kalkulator, boleh langsung ditanyain ya. Atau misalkan hasilnya berbeda, boleh langsung ditanyain ke saya guys ya. Lewat WA atau di kolom komentar. Nah, untuk bagian C, kamu boleh pakai, misalkan boleh pakai tangent. Misalkan tangent 60 itu nilainya adalah opposite dibagi, apa tuh, adjacent ya. Adjacent itu si C itu sendiri ya guys ya. Adjacent itu C. Nah, berarti nilai C-nya itu adalah 10 akar 3 dibagi tan 60 guys. Nah, di sini saya dapetin nilainya itu 10 cm pas sekali guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1 bagian B guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya di soal 1C. Nah, soal 1C ini agak sedikit unik dan berbeda guys. Malah ditanya ini bukan sisinya, tapi malah sudutnya. Nah, kita lihat BIG. Maksudnya ini BIG ini apa sih? BIG itu maksudnya, jadi yang ini guys. Ini sudut BIG itu yang ini. X ya, yang saya kasih tanda X. Karena itu dibacanya dari B, point B, I, and G. Seperti itu ya. Ini maksudnya tuh angle X itu berapa. Nah,
Sedangkan untuk yang BGI itu dia yang ini guys, BGI. Nah, ini Y ini, yang ini sudut Y-nya berapa? Nah, caranya ini kita harus pakai trigonometri guys ya. Jadi untuk mencari nilai sudut X and Y, kita lihat ya guys ya. Ini kan untuk X-nya dulu ya. Lebih baik kita cari yang X-nya dulu aja nih guys. Biar mudah. Jadi kita cari X-nya dulu aja. Jadi biar kamu nggak bingung. Ya. Jadi nilai X itu kan nilai yang mewakili warna yang ini ya, yang tadi merah itu. Nah, ini adalah opposite-nya. Ini jelas adalah hypotenusnya. Ini adjacent. Ya. Karena hanya opposite dan hypotenuse yang dikasih tahu, berarti kita harus menggunakan sin. Ya. So, sin X equals to the opposite is 6 cm over the hypotenuse 12 cm. So, sin X equals to half. In order to find the value of X in degree, so please enter this symbol ya, inverse sine of half. Ya, kalau if you are very confused in putting to the calculator, just let me know ya. I'll try to help you. Nanti didapat nilainya adalah 30 derajat ya. Nah, kalau X-nya udah dapat 30 derajat, kamu tahu kan misalkan itu kan segitiganya siku-siku, ini 30 derajat. Jadi untuk yang BGI, ya ini ya, sudut yang Y ini kan tadi BGI saya jelasin ya. BGI itu Y itu sama dengan ya 180 kurang 90 kurang 30. Jadi saatnya jelas 60 ya. Begini lebih mudah ya. Jadi daripada kamu pakai trigonometri 2 kali ya. Boleh pakai trigonometri sekali aja. Kurang lebih begitu ya untuk yang nomor 1C ya. Jadi ini simbol yang ada pangkat min 1 itu dibacanya inverse sign, inverse atau inverse cos. Ya, tergantung ininya, functionnya. Oke guys, kita lanjutin ke soal 1D. Nah, soal 1D ini lagi-lagi juga menggunakan trigonometri guys. Jadi 45-nya ini di sini, ini adalah opposite, ini adalah hypotenuse, ini adalah adjacent-nya. Nah, jadi kalau kamu bisa perhatikan, nilai opposite-nya itu kan bisa pakai misalkan ini sin 45, itu opposite-nya H dibagi 8 akar 2. So, H itu nilainya adalah 8 akar 2 kalikan sin 45 guys. Jadi input aja di kalkulator, kali sin 45. Saya dapetin nilainya hasilnya ada 8 cm guys ya, kurang lebih. Untuk dapetin yang G itu juga sama guys. Yang G itu kamu pakai cos aja. Jadi cos 45 itu nilainya adalah G di adjacent over the hypotenuse 8 akar 2. Dan ternyata ini nilai G-nya itu juga sama guys. 8 akar 2 cos 45. Setelah saya coba hitung, nilai G-nya adalah 8 cm ya. Ini juga sama. Bagaimana untuk yang 1E? Ini tadi 1D ya. Bagaimana untuk yang 1E? 1E kita pertama-tama juga pakai apa nih guys? Kita tentuin ini opposite, hypotenuse, ini adjacent. Nah, kita coba pakai apa nih? Mungkin pakai tangent kali ya. Jadi tangent 45 itu kan n per 11. Jadi 11 itu tan 45 kamu kalikan dengan 11. Nilainya untuk n itu sendiri adalah juga sama, 11 guys ya. Saya udah hitung pakai kalkulator. Dan untuk yang bagian ini, M, which is the hypotenuse, itu pakai cos aja. Cos 45, adjacent-nya 11 dibagi M. Nah, berarti ini M, 11 dibagi cos 45. Tinggal di input into calculator aja. Hasilnya saya dapetin nilainya kalau desimal 15,556. Ya, kurang lebih seperti itu guys untuk yang nomor 1 guys ya. Kayaknya ini nomor 1 terakhir nih guys. Habis ini kita akan lanjut ke nomor berikutnya guys ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Oke guys, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanya adalah the length of PR and QR guys ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa yang dikasih tahu. Yang dikasih tahu itu cuma si PQ. PQ itu yang mana guys? PQ ini kita tulis ya 12 akar 3. Nah, kita tulis ya. Ini kan 30-nya di sini. Berarti ini adalah adjacent-nya. Ini hypotenuse jelas. Ini adalah opposite-nya. Nah, PR itu kan opposite. Berarti it's either, oh ada adjacent, jadi udah pasti pakai tangent ya. Tangent 30 nilainya adalah opposite the PR over the adjacent the PQ 12 akar 3. So PR equals to 12 akar 3 multiply with tangent 30 seperti itu. Hitung aja pakai kalkulator biar nggak terlalu lama. Saya dapatnya nilai PR itu 12 cm guys ya. Kemudian untuk hypotenuse sebenarnya kamu bisa pakai Pitagoras atau kalau mau pakai trigonometrik boleh ya. Misalkan kamu pakai sin 30 itu
Nanti hipotenusnya itu kan di sini QR ya. Nah, untuk PR di opposite itu udah ketahuan 12. Jadi QR itu nilainya 12 dibagi sin 30, guys. Nanti dapat nilai QR-nya itu 24 cm, guys ya. Input di kalkulator aja, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2-nya, guys ya. Oke, semoga penjelasannya masuk ya, guys ya, ke kalian. Jika ada yang ingin tanya, boleh langsung ya ditanyakan. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3. A triangle KLM, nah seperti ini ya. Nah ini sama nih, mirip dengan yang nomor 2 ya. Jadi kamu harus lihat. Yang kita kasih tahu LM. LM itu 15 di sini. LM itu adalah opposite dari si 60. Ini adjacent, ini si hypotenuse. Kita pakai apa, guys? Kita boleh pakai si tangent dulu ya. Misalkan tangent 60 itu kan opposite over the adjacent, KL. Berarti untuk mencari nilai KL itu 15 dibagi tan 60. Ini desimal aja, 15 bagi tan 60, guys. Saya dapetin 8,66 cm, seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang KM? Nah, boleh pakai sin, itu juga boleh. Mau pakai cos itu juga nggak apa-apa kok, santai aja. Jadi masing-masing bisa caranya beda, tapi nanti hasilnya bakalan sama seperti itu. Sin itu adalah opposite 15 dibagi hipotenusnya. Ya, hipotenusnya itu sendiri kan KM ya guys ya. Kita langsung boleh tulis KM aja. Saya hapus. Berarti nilai KM itu adalah 15 dibagi sin 60 guys. Jadi KM-nya itu 15 bagi sin 60. Saya dapetin nilainya adalah 17,32 cm ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3 guys. Oke guys, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di nomor 4 ini udah mulai ada rhombus guys. Rhombus itu PQRS with angle itu TPS 30 derajat. Nah, TPS itu yang ini guys, ini 30 derajat. Nah, yang ini. PT itu 24. Nah, ini 24. Jadi kalau saya gambarin, kurang lebih kayak begini guys ya. Jadi ini PTS 30 derajat, ini 24 guys, 24 cm. Kita coba terlebih dahulu guys ya, untuk mencari TS, which is the opposite and the hypotenuse ya guys ya. Ini kan adjacent-nya. Kita coba, kalian mau pakai apa? Ini terpaksa pakai salah satunya tangent ya. Misalkan tangent 30, ST ya, cari ST dulu, dibagi 24. Jadi ST-nya itu 24 tangent 30. Jadi ST, kamu hitung kalkulator, 24 tan 30. Saya dapetin nilainya adalah 13,856 cm. Itu adalah ST. Ya. Bagaimana untuk mencari si ini guys? PS, the hypotenuse. Jadi kamu boleh pakai misalkan cos. Cos 30 itu nilainya adalah adjacent. Itu 24 dibagi hypotenuse which is the PS. Jadi PS-nya itu 24 dibagi cos 30. PS-nya itu 24 bagi cos 30 ya. In desimal aja nggak apa-apa. 27,712 cm ya. Tapi kalau bisa 3 desimal biar lebih akurat. Nah, untuk perimeter of rhombus ya ini ya, itu adalah 4 kali si PS. Kenapa? Karena kan dia rhombus panjang side-nya itu sama. Jadi kamu tinggal hitung 4 kali si 27,712 ini. Saya dapat nilainya adalah sekitar 110,85 cm guys ya. Bagaimana dengan area guys? Nah, area untuk si rhombus itu kalian harus ingat guys ya. Itu adalah setengah kali first diagonal and second diagonal. Nah, first diagonal itu bukan 24 tapi 24 kali 2, artinya 48 guys ya. Karena itu dari PR. Ya, ini saya tulis ya, setengah kali PR kalikan dengan SQ. Nah, PR itu kan berarti 2 kali 24, sedangkan SQ itu adalah 2 kali ST. Nah, tinggal 2 kali 13,856. Saya dapatnya sekitar 27,712 guys. Nah, ini artinya tinggal kamu hitung. Saya dapatnya nilainya adalah sekitar 665,088 cm square guys ya. Jadi itu adalah area untuk si rhombus tadi. Kurang lebih seperti itu. Misalkan ada perbedaan sedikit desimalnya, itu nggak apa-apa karena pembulatan aja guys ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya di nomor 4 guys ya.
Kita masih ada beberapa nomor lagi, tetap semangat. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya, soal di terakhir di halaman pertama ini. Rectangle PQRS ini harus digambar terlebih dahulu untuk rectangle-nya karena nggak ada gambarnya nih, jadi biar nggak bingung. Jadi gambarnya itu sini namain PQRS. PR itu adalah diagonal yang panjangnya menurut soal adalah 20, guys. Angle RPQ itu yang ini, guys, jadinya 30 derajat. Berarti kalau kita simpulkan ini adalah adjacent, ini adalah opposite, ini adalah si hypotenuse. Berarti kita coba terlebih dahulu ya buat nyari opposite-nya. Boleh pakai sin, guys. Jadi sin 30 nilainya adalah si QR over 20. Nanti QR-nya di sini adalah 20 sin 30, QR equals to 10 cm. Nah, kita pakai cos ya. Cos 30 itu PQ dibagi 20. Oops, sorry. Nah, berarti PQ itu sendiri adalah 20 cos 30. Nah, ini memang angkanya bakal desimal nih. Coba ya. Cos 30 kalikan 20, guys. Hasilnya saya dapetin 17,32, guys. Jadi untuk ditanya area, udah jelas area itu adalah QR kali PQ. Hasilnya QR-nya kan 10. Jadi PQ-nya 17,32. Jadi areanya adalah 173,2. Kurang lebih ya. Nah, untuk perimeter ini kamu tinggal tambahin dulu. Berarti QR tambah PQ. Jadi kalikan 2. Seperti itu. Ya. Jadi ini 2 kali 27,32. 2 kali 27,32. 54,64 cm, guys ya. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 5, guys ya. Oke, guys, masih semangat ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah sebuah apa nih? Kayak sebuah segitiga, guys ya. Nah, if A-nya itu 16 cm dan X-nya itu berapa? Kurang lebih seperti itu, guys ya. Nah, ini kita harus cari pakai apa nih, guys? Ya. Jadi, untuk yang nomor 6 ini data-datanya apa nih? Oke, kita bisa lihat bahwa di sini nih 30 derajat ya. This is 30 derajat. Nah, ini kan berarti sama nih 60 derajat kan? Kayak gitu. Nah, ini kan A sentimeter A-nya ini 16 ya, sesuai yang ada di soal, guys. Nah, kemudian kita coba mencari nilai X. Nilai X itu berarti kita cari. Oke, guys, jadi ini saya coba hitung memang agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya, guys ya. Jadi pertama-tama kita harus mencari nilai yang ini, guys. Nilai yang warna ini, saya kasih nama variabel Z ya, guys ya. Ini Z, terus variabel yang lain misalkan warna hijau, misalkan ini W, dan ini rasanya udah cukup. Kita pertama-tama nyari Z-nya dulu. Z itu adalah si adjacent-nya si 60, guys ya. Jadi ini adalah hypotenuse, ini jelas adalah si adjacent-nya. Ya, kalau opposite-nya kan sebelah kanan, tapi nggak perlu. Nah, kita gunakan yaitu nilai apa? Cos. Cos 60 itu nilainya adalah si adjacent Z over the hypotenuse totalnya 16. Jadi nilai Z itu adalah 16 cos 60, dapat hasilnya 8 cm. Ya, guys ya. Nah, kemudian apalagi kita gambarin terlebih dahulu di sini. Ini segitiganya kan kayak gini nih. Nah, ini 60 derajat, ini 90 derajat. Ini W tadi ya. Nah, ini Z itu tadi 8 cm. Nah, dalam segitiga ini kita ditugaskan atau diminta mencari nilai W sekarang. Nah, berarti W itu kita pakai apa? Ini kan opposite dari 60, ini adalah adjacent-nya, sekarang kebalik, yang ini adalah hypotenuse-nya. Hati-hati, guys ya. Jadi yang tadi itu saya ngomong segitiga yang besar. Ya, yang tadi segitiga mula-mula itu saya pakai segitiga yang besar ini, guys. Nah, kalau yang sekarang hanya segitiga yang kecilnya aja. Segitiga kecilnya itu yang warna hitam ini nih, yang ini ya. Nah, yang ini semoga cukup jelas. Berarti kita menggunakan perbandingan apa nih? Eh, Pakai sin. Jadi sin 60 itu W opposite over the hypotenuse. Jadi W itu adalah 8 sin 60. Nilainya di sini kamu hitung di kalkulator 8 sin 60 itu setara atau 6,928 cm. Nah, itu kan bagian yang ini, guys ya.
yang W. Tapi yang ditanya di soal aslinya sebenarnya bukan W, melainkan adalah yang X. Nah, yang X itu kamu tinggal lihat ya. Jadi itu saya sambungin guys ya, di sebelah sini nih. Nah, kayak begitu. Ini kan X-nya sebetulnya yang ditanya berapa. Nah, kalau ini 60, ini 30 derajat. Nah, ini kita bisa asumsi ini 30 derajat guys ya. Nah, menjadi ini kita menggunakan apa nih guys? Berarti 30 bagi 30 derajat ini adalah, nah, kalau kamu bingung boleh please gambarin segitiganya begini lagi ya. Ini W, ini 30 derajat. Ya. Ini yang X yang ditanya. Berarti kamu harus menggunakan cosine ya. Cos 30 itu adalah X per W. Jadi nilai X itu adalah W cos 30. X itu W-nya itu tadi 6,928 ya guys ya, kali cos 30 kali cos 30. Saya dapetin nilainya adalah 6 cm guys, pas. Ya, kurang lebih mendekati seperti itu. Ini jawaban untuk yang nomor 6 guys ya. Memang agak sedikit rumit guys ya, tapi mudah-mudahan penjelasan saya cukup mudah atau bisa dimengerti oleh kalian guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ke-7. A flagpole is 8 meter in height. The angle made by sun ray passing through the upper end. Nah, bla kalian bisa lihat. And the distance of the edge of the pole shadows makes with the lower end ya. Nah, ini yang ditanya itu adalah the distance. Oke, ini distance the edge of pole shadow makes. Oke, the length. Kita coba lihat ini apa yang ditanya sih sebenarnya ya. Ini yang ditanya itu kayaknya ditanya ini deh. Ini length of shadow kan. Yang ini yang ditanya nih. Ini yang B ditanya. Ini mungkin yang A yang ditanya seperti itu. The distance of the edge of the pole shadow makes with the lower end. Apa yang ditanya sebenarnya sama ya? Saya agak agak bingung nih. Kayaknya sama deh pengertiannya. Coba deh kalian lihat ini kayaknya gurunya ngaco deh buat soalnya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya sama. Yang ditanya itu sebenarnya bagian yang ininya doang. Nih, part yang ini. Ini kan length of shadow, the edge of sama the distance, the edge of the pole shadows make the width lower end. Ini kayaknya maksudnya sama deh. Ya. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Kita coba cari dulu yang ini B, yang mungkin ini yang A guys ya. Nah, berarti kita cari pakai sin ya untuk yang A. Jadi sin 60 nilainya adalah opposite. Nah, kita belum tentu nih, ini opposite, ini hypotenuse, ini adalah adjacent-nya. Jadi opposite-nya 8, hypotenuse-nya kita nggak tahu. Ya, kita anggap aja nilainya ini hypotenuse-nya ya. Berarti hypotenuse-nya itu adalah 8 dibagi sin 60. Nilainya, saya dapetin nilainya sekitar, apa ya, 8 sin 60, itu dapat 9,237 meter. Sedangkan untuk yang B, itu kamu boleh pakai menggunakan tangent. Boleh, tangent. Itu enggak wajib ya, tapi ini salah satunya aja ya. Positnya 8 dan adjacent-nya. Adjacent itu adalah length of shadow-nya. Jadi adjacent-nya itu adalah 8 dibagi tan 60. Nah, kita dapetin 8 dibagi tan 60, result-nya adalah sekitar 4,61 guys. Meter. Ya. Jadi ini jawaban untuk bagian nomor 7 ya guys ya. Oke. Dan sampailah kita ke soal nomor terakhir. Nah, ini kalau bagian yang sering ikut pramuka, kegiatan pramuka, atau Boy Scout. Nah, the front section, jadi bentuknya itu tendanya itu kan dia bentuknya begini, guys. Nah, panjangnya itu 4 meter. Jadi, kurang lebih kalau dibagi gini, ini 2 meter. 2 meter, guys, ya. Shape from two right triangles. Jadi, ini two right triangles, seperti itu, ya. Nah, berarti which has equal legs. Equal legs itu berarti ininya sama. Nah, berarti ini sebenarnya 45 derajat nih. 45 derajat. Ini juga 45, ini juga 45 derajat, guys ya. Nah, if the width of the tent is 4 meter, find the perimeter of that section. Nah, ini berarti kamu diminta mencari yang ininya dulu nih. Yang ini yang tanda tanya berapa. Itu kan si hypotenuse-nya. Nah, kita coba cari ya, guys ya. Misalkan kamu mencari pakai yang kanan aja nih. Hypotenuse kanan kiri pasti sama. Ya, kita hitung sekali aja gitu ya. Jadi misalkan pakai cos. Cos 45, berarti adjacent-nya 2 dibagikan hypotenuse-nya. Berarti hypotenuse-nya itu adalah 2 dibagi cos 45.
Hipotenusnya itu adalah 2 dibagi cos 45. Saya dapetin 2,828. Ya, 2,828 meter, guys. Jadi kalau perimeternya, itu tinggal kalian totalin aja. Jadi 2 tambahin 2 tambahin 2,828 tambahin 2,828. Ya, saya jawab pakai desimal, guys ya. Jadi nilainya di sini sekitar 9,656 meter, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 8, guys ya. Misalkan kalian mau jawabnya dalam bentuk search atau akar dari kalkulator kalian, itu juga boleh, nggak apa-apa. Atau bisa di-convert ke dalam bentuk desimal, that's also fine. Oke, guys. Jadi, demikian konten kali ini tentang pembahasan worksheet spesial teorema tentang Pitagoras dan trigonometri. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sudah menonton, and good luck.